Pertobatan Sakeus. Lukas 19 ayat pertama dan ayat yang kedua, silakan dibacakan, Bu. Puji nama Tuhan. Sakeus. Injil Lukas 19 ayat 1 dan 2 demikian bunyi firman Tuhan. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan dia seorang yang kaya. Iya. Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara ke Israel melalui Yordania, maka kota pertama yang akan Bapak Ibu Saudara kunjungi adalah kota Yeriko. Kota itu sekarang memang diserahkan oleh Israel ke Palestina, jadi tidak lagi merupakan wilayah daripada Israel. Dan Bapak Ibu akan dibawa yang pertama ketika ke kota Yeriko untuk berada di ini, Bukit Pencobaan, di mana Tuhan Yesus pernah dicobai. Itu bukitnya yang kita kunjungi pertama. Dan di sana penghasil ini ya kurma. Jadi kurmanya sana gede-gede dan bagus-bagus ya. Lalu kalau tidak salah itu ada buah delimanya itu cukup besar dan buah-buahan cukup banyak di Yeriko. Jadi Yeriko adalah kota penghasil buah-buahan. Bapak Ibu Saudara, kalau kita mengingat Yeriko, maka kita ketika menengok ke belakang perjalanan daripada bangsa Israel ketika keluar dari Mesir dan dipimpin oleh Yosua, dan Yeriko menjadi kota yang pertama yang direbut oleh Yosua. Dan kita tahu bagaimana untuk merebut Yeriko itu bukan satu hal yang mudah. Ada sebuah pergumulan yang besar daripada yang dihadapi oleh Yosua. Bagaimana tidak? Yosua memimpin satu bangsa yang tidak pernah berperang, satu bangsa yang hanya berjalan mengelilingi padang gurun selama 40 tahun, dan sekarang mereka harus menghadapi Yeriko yang besar. Jadi pada zaman Yosua, Yeriko itu adalah sebuah kota yang besar. Dan kalau Bapak Ibu Saudara perhatikan, mengapa Tuhan membawa bangsa Israel untuk menghadapi Yeriko yang besar? Kita tahu bahwa kalau yang besar itu bisa dikalahkan, maka yang kecil-kecil itu pun juga akan dikalahkan. Ya. Nah, Yeriko ketika di hadapan daripada Yosua, kita boleh melihat seperti yang disampaikan oleh firman Tuhan, bahwa yang berperang menghadapi Yeriko itu adalah tangan Tuhan. Dan kita tahu bagaimana Yosua mengelilingi tembok Yeriko 1 hari 1 kali. Kalau tidak salah itu panjangnya Yeriko itu seperti Tuban Merak-Urak kalau tidak salah. Dan itu dikelilingi 1 hari 1 kali. Cukup lama dan cukup panjang. Lalu pada hari yang ke-7 Yosua memimpin untuk mengelilingi tembok Yeriko 7 kali. 6 kali mereka mengelilingi seperti biasa. Lalu pada yang ke-7 mereka mengelilingi dengan bersorak-sorak. Dan kita tahu ketika Yosua dan bangsa Israel yang berperang itu bersorak-sorai, maka tembok Yeriko itu roboh. Bapak Ibu Saudara, melihat betapa sulitnya dan betapa kuatnya tembok Yeriko, Yosua di hadapan Tuhan bersumpah bahwa barang siapa yang akan mendirikan tembok Yeriko ini kembali, maka dia akan mengorbankan anaknya. Dan sampai hari ini tembok itu tidak terbangun lagi, dan Yeriko itu bergeser kotanya dari kota yang lama kepada kota yang ada saat ini. Saudara-saudara, kita melihat bahwa
fakta daripada Yeriko ini adalah fakta yang cukup menarik. Kemudian kalau kita perhatikan, Tuhan Yesus ketika ada di Yeriko, ya, Tuhan Yesus menyembuhkan beberapa orang yang sakit. Tidak banyak sepertinya yang dilakukan oleh Tuhan, karena jarak dari Yeriko itu dengan Gunung Nebo, tempat saya berdiri, itu ada map kecil itu yang menunjukkan dari titik di mana pada waktu itu Musa memimpin bangsa Israel sampai di Nebo, lalu kemudian jarak antara Nebo dengan Yeriko, dengan Yerusalem, dan dengan kota-kota yang lainnya itu ada map sederhana dituliskan, dan kurang lebih dari Nebo sampai dengan Yeriko itu sekitar 30 km, ya. Bapak Ibu Saudara, dan Tuhan Yesus itu dari Yerusalem ke Yeriko itu kurang lebih sekitar 10 sampai 15 km. Dan pada masa lampau, perjalanan itu bukanlah perjalanan yang mudah. Perjalanan itu adalah perjalanan yang cukup memakan waktu. Dan dari Yerusalem Yesus pergi ke Yeriko, dan di sana Tuhan Yesus menyembuhkan beberapa orang. Dan kita tahu dari sumber Alkitab, dari Injil Lukas, Tuhan Yesus menyembuhkan beberapa orang buta. Salah satunya adalah Bartimius, ya. Dia dicelikkan oleh Tuhan, dia disembuhkan oleh Tuhan. Artinya apa? Artinya bahwa Tuhan sangat peduli dengan Yeriko. Tuhan sangat-sangat memperhatikan Yeriko. Bapak Ibu Saudara, Sakeus pada masa ketika Tuhan Yesus melayani, Sakeus menjadi kepala pemungut cukai, ya, bea cukai yang ada di Yeriko, dan dikatakan dia adalah seorang yang kaya. Pada masa itu seorang pemungut cukai, dia bekerja kepada pemerintahan Romawi, tetapi dia menarik pajak kepada bangsa Israel. Dan kalau saudara ingat sejenak, bagaimana Tuhan Yesus pernah menyuruh Petrus untuk mengambil ikan ketika ada petugas pajak datang dan mendapatkan 2 peser koin, ya, dan itu diberikan sebagai pajak mereka. Jadi rupanya sebagai jajahan daripada Romawi, Yeriko salah satunya adalah harus menyetorkan pajak. Ini kalau boleh saya bilang, ini pajak orang, ya. Jadi yang dilakukan oleh Sakeus ini pajak banyak sekali. Dan yang pada Tuhan Yesus dengan murid-muridnya itu yang 2 peser itu pajak orang. Nah, Bapak Ibu Saudara, ketika Tuhan Yesus ada di sana pada waktu itu, Tuhan Yesus mengatakan, bayarlah kepada kaisar yang patut kamu bayar, dan bayarlah kepada Tuhan yang patut kamu bayarkan. Dan ini ada satu keseimbangan yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, seperti 10 hukum Tuhan, 4 hukum Tuhan itu ditujukan kepada Tuhan, dan sementara 6 hukum itu berkaitan hubungan antara manusia dan manusia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika pada zaman Tuhan Yesus, Sakeus ada di Yeriko. Kotanya cukup ini, ya, apa namanya? Tidak hijau, ya, tetapi di bagian-bagian tertentu itu ada kebun-kebun kurma yang cukup bagus. Nah, pada masa itu Sakeus menjadi kepala pemungut cukai yang ada di Yeriko, ya. Dan dia dikatakan dia adalah seorang yang sangat kaya. Kalau dikatakan sangat kaya itu lebih daripada kaya. Dan di sana kita boleh melihat bahwa Sakeus ini adalah, mungkin, ya, bisa jadi karena dia adalah pegawai yang sangat kaya, dia adalah pegawai yang cukup kreatif. Kreatif dalam arti mengembangkan bakatnya untuk menarik pajak yang mungkin tidak ditetapkan oleh Roma, tetapi ditetapkan oleh Sakeus sendiri. Dan itu yang membuat Sakeus menjadi sangat kaya.
Dan karena perbuatannya ini, Sakeus tidak disukai oleh banyak orang. Dan jadi semua orang karena keberadaan Sakeus mereka sangat keberatan dan mereka tidak menyukai Sakeus, ya. Tidak banyak latar belakang yang dituliskan mengenai Sakeus, dan saya lihat di ensiklopedia tidak banyak siapakah Bapak Sakeus. Sakeus itu kalau dalam bahasa Ibraninya itu dari kata Sakaria, ya. Nah, tidak banyak yang ditulis mengenai Sakeus, keluarganya dan latar belakangnya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tetapi dalam Injil Lukas ini, kalau kita melihat kisah daripada Sakeus ini, ada satu peristiwa yang menarik, ya. Sakeus menjumpai Tuhan dengan naik pohon ara. Jadi waktu kita di Yeriko itu sama bisnya itu, sama driver bisnya itu, kita sempat dibawa di pohon yang diyakini sebagai pohon di mana Sakeus ada di tempat itu. Nah, ketika Sakeus menjadi seorang kepala pemungut cukai, dia sangat penasaran dengan Yesus. Rupanya Sakeus tidak pernah bertemu dengan Yesus sebelumnya, dan dia hanya mendengar berita tentang Yesus yang menghebohkan seluruh provinsi Yudea. Bapak Ibu Saudara, sebenarnya sebagai seorang pejabat negara, Sakeus boleh mendapatkan hak istimewa untuk memanggil Yesus. Tetapi kita melihat Sakeus tidak melakukan itu, tetapi dia justru berlari mendahului orang banyak yang mengikuti Yesus, dan dia naik ke atas pohon. Dengan kata lain, nangkring di atas pohon, ya. Karena Sakeus ini pendek, dia naik dan dia berada di atas pohon itu. Nah, ketika Yesus lewat, Yesus melihat ada orang pendek yang naik di atas pohon. Lalu Tuhan panggil, Sakeus turunlah. Kemudian Sakeus turun. Bapak Ibu Saudara, apa yang dilakukan oleh Sakeus ini pasti ada yang melatar belakangi. Seorang pejabat negara, seorang yang kaya raya, seorang yang punya pengaruh, tetapi ketika dia menjumpai Yesus, dia menjumpainya dengan cara yang tidak lazim, kalau boleh saya katakan. Karena tidak pernah diulang lagi orang yang menjumpai Yesus dengan naik pohon, kecuali Sakeus. Nah, saudara-saudara, paling tidak kita boleh mengetahui sedikit gambaran tentang Sakeus. Mengapa dia mencari Yesus harus naik ke atas pohon? Yang pertama, ada satu kerinduan yang besar dalam hati Sakeus untuk bertemu dengan Tuhan. Jadi rupanya Sakeus ini tidak disukai oleh banyak orang, dan dia penasaran. Yesus itu bukan orang kaya, tetapi dia seorang guru yang banyak sekali orang yang senang dengan Yesus dan mereka mengikut Yesus. Dan dari situ timbul sebuah keinginan, timbul sebuah kerinduan untuk mengenal lebih jauh tentang Yesus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, kerinduan untuk berjumpa dengan Yesus itu adalah sesuatu hal yang terus-menerus ada di dalam kehidupan kita. Ya, karena seringkali kemanusiaan kita lebih menyibukkan diri dengan hal-hal yang duniawi, lebih menyibukkan diri dengan perkara-perkara yang ada di dunia ini. Tetapi jika hati kita mempunyai kerinduan untuk Tuhan, maka itu adalah sesuatu hal yang sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dan Sakeus membuktikan bagaimana ketika dia rindu dengan Tuhan, dia naik di atas pohon dan di sana dia berjumpa dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara,
tanpa bermaksud alegori ya. Tetapi dengan posisi Sakius yang naik di atas pohon, artinya dia lebih tinggi daripada orang-orang yang ada. Sakius membawa dirinya untuk berjumpa dengan Tuhan di tempat yang tinggi, ya. Tuhan di tempat yang tinggi, Sakius di tempat tinggi, maka ketemu. Nah, ini yang kadang tidak disadari oleh kita orang percaya. Bagaimana ketika kita datang kepada Tuhan di tempat yang tinggi, tetapi kita membawa di dalam kehidupan kita dengan kehidupan yang di bawah, dengan kehidupan yang rendah. Artinya apa? Artinya kita tidak membangun kehidupan kerohanian kita. Kita tidak membangun iman kita. Kita tidak membangun kehidupan yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dan ini yang banyak kali membuat orang percaya gagal berjumpa dengan Yesus. Karena kalau boleh saya katakan, ketika dia datang kepada Tuhan, dia berdoa, berdoanya adalah berdoa kewajiban. Ya, Tuhan Yesus, terima kasih, saya mau pergi, Tuhan jaga, Tuhan lindungi, haleluya, amin. Tuhan Yesus, saya mau makan, Tuhan berkati makanan ini dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Cekak aos. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan sangat rindu dengan kehidupan anak-anaknya. Seperti seorang bapak yang ditinggal oleh anaknya, seperti perumpamaan sulung dan bungsu, anak sulung dan bungsu. Dari jauh bapaknya sudah melihat anaknya, dan bapaknya berlari untuk menjumpai anaknya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan rindu dengan kehidupan kita. Tuhan mau berbicara dengan kehidupan kita. Adakah di dalam kehidupan kita setiap hari yang kita terima daripada Tuhan, karena hari itu adalah anugerah? Kalau hidung saudara sudah dipijit sama malaikat, maka saudara tidak dapat menikmati dunia ini lagi. Jadi hidup ini adalah satu anugerah. Dan Tuhan mau dengan anugerah yang kita terima, kita kembalikan kembali untuk Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, satu kebiasaan yang baik yang boleh beberapa jemaat yang hadir doa pagi, seandainya tidak, ya saudara di rumah, saya harap setiap kita paling tidak kasih waktu dengan Tuhan itu 30 menit. Ya, paling tidak 20 menit saudara penyembahan, 10 menit saudara baca firman dan merenungkan firman, baru kemudian saudara tutup dalam doa. Malam juga begitu. Saudara akhiri dengan doa, saudara naikkan ucapan syukur kepada Tuhan, dan saudara beristirahat. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kekuatan orang percaya itu ada di dalam doa. Ketika orang percaya itu tidak berdoa, itu kalau boleh saya katakan, dia punya bahan bakar itu sudah mulai mau habis. Kalau kita semakin tidak berdoa, maka semakin habis dan semakin habis. Kalau saudara perhatikan, mengapa ada orang Kristen yang lebih jahat daripada orang dunia? Orang Kristen yang hidupnya lebih ngawur daripada orang dunia, karena dia tidak ada di dalam doa. Orang kalau berdoa itu pasti ada buahnya. Buahnya itu dengan perbuatan yang kita tunjukkan. Ya, mungkin saudara bilang saya berdoa, tetapi kenyataannya dalam praktek hidup saudara sama sekali tidak ada cerminan hidup sebagai orang percaya. Artinya ketika saudara berdoa, doa saudara adalah doa rutinitas. Doa di mana saudara tidak menarik kuasa Allah untuk turun di dalam kehidupan saudara. Ini yang dilakukan oleh Sakius. Hati yang rindu berjumpa dengan Tuhan, dia naik di atas pohon, dia di tempat yang tinggi, dia berjumpa dengan Tuhan. Kemudian Sakius ini orangnya tidak puas, ya. Kalau boleh saya katakan, dia mau beli apa, dia pengen apa, dia bisa lakukan. Sakius orang yang tidak puas meskipun dia kaya, meskipun dia bisa melakukan segala sesuatu.
Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, rasa puas itu adalah sesuatu hal yang menjadi kebutuhan kita itu terpenuhi, ya. Ketika kita puas, maka hidup kita akan dipenuhi dengan damai sejahtera. Yesus adalah kepuasan di dalam kehidupan kita. Dapatkan Yesus untuk memuaskan di dalam kehidupan saudara. Kemudian Sakeus ini tidak ada sahabat, ya. Jadi mungkin orangnya sudah kikir, lalu sadis, kejam sebagai seorang pemungut cukai, sehingga tidak ada orang yang dekat dengannya. Jadi kalau boleh saya katakan, Sakeus ini selalu dalam pikirannya itu cuan, ya, untung. Jadi segala sesuatu yang dilakukan selalu dikenakan tarif pajak. Ada tarif cukai yang dikenakan oleh Sakeus, sehingga dia sangat kaya, tetapi dia tidak disukai oleh banyak orang. Yang berikut, Sakeus ini rupanya penasaran dengan Yesus. Ketika dia coba membandingkan Yesus, saya orang kaya, Yesus orang biasa. Saya kaya, Yesus tidak punya apa-apa. Tetapi yang mengikut Yesus banyak, sementara saya dijauhi oleh orang. Rupanya ini yang membuat Sakeus mau berjumpa dengan Yesus. Seperti apakah Yesus itu? Apakah seperti aktor, ya, seperti bintang film Hollywood atau Bollywood? Tetapi Sakeus di sana tidak mendapatkan akan hal itu. Dia hanya berjumpa dengan Yesus sebagai sosok yang sederhana, yang kalau boleh saya katakan di Kapernaum itu ada sebuah patung begitu untuk menggambarkan keberadaan Tuhan duduk di atas kursi, ya. Jadi ketika saya mengamati patung itu sangat-sangat pinter sekali, itu menunjukkan bagaimana sederhananya Yesus ketika ada dalam dunia itu. Nah, rasa penasaran itu yang membuat Sakeus mau berjumpa dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, untuk boleh menjawab apa yang menjadi penasarannya itu, ketika dia mendengar Yesus ke Yeriko dan dia tahu jalan di mana di sana ada banyak persimpangan jalan, dan sampai hari ini ketika kita di sana di Pohon Zaitun yang diyakini sebagai tempat Sakeus, itu ada banyak jalan. Mungkin kalau tidak salah itu putaran begitu, itu ada 4 atau 5, ya, 5 jalan yang menuju melewati tempat itu, dan Sakeus ada di sana. Bapak Ibu Saudara, dan ketika Yesus lewat, Yesus tahu bahwa Sakeus ada di Pohon Zaitun. Lalu Yesus melihat dan Yesus katakan, tidak banyak ngomong, tidak banyak dialog yang dilakukan di sini. Sakeus naik ke atas pohon, lalu Yesus berjalan di bawah pohon itu, dan Yesus katakan, Sakeus turunlah, aku mau menumpang ke rumahmu. Bapak Ibu Saudara, pucuk dicinta ulam tiba kira-kira, ya. Sakeus begitu gembiranya dia ketika Yesus mengatakan akan turun dan akan ke tempat daripada Sakeus. Nah, ketika Sakeus turun dan mengantar Yesus ke rumahnya, sampai di rumahnya ada satu hal yang luar biasa. Perjumpaan dengan Yesus selalu berdampak kepada kehidupan orang yang berjumpa dengannya. Sakeus yang dikenal dia sangat perhitungan, tetapi saat itu dia katakan, Tuhan, separuh dari hartaku akan kuberikan kepada orang miskin. Ini adalah sebuah pernyataan yang luar biasa. Karena pada zaman Yesus, dari ensiklopedia yang pernah saya baca, tidak ada orang laki-laki yang umurnya itu sampai 50 tahun. Jadi 30-40 itu sudah banyak yang meninggal karena kerasnya tekanan penjajahan Romawi yang ada di provinsi Yudea pada saat itu. Dan di sana Sakeus, karena ada banyak orang yang miskin, dia katakan, separuh hartaku aku serahkan kepada orang miskin.
Dan jika ada orang yang pernah aku rugikan, aku ganti 4 kali lipat. Saudara, ini adalah sebuah pertobatan yang disertai dengan tindakan. Seringkali kita mengatakan saya sudah bertobat, tetapi tidak ada actionnya. Yakobus mengatakan kalau kita sudah bertobat tidak ada actionnya, tidak ada tindakannya, maka pertobatan kita itu adalah pertobatan yang bohong. Dan itu yang dilakukan oleh Sakyus. Saudara, setelah Sakyus mengatakan demikian, ada hal yang dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada Sakyus. Hari ini seisi rumah ini, jadi Sakyus dan seluruh keluarganya yang pertama menerima keselamatan yang daripada Tuhan. Perjumpaan dengan Yesus senantiasa disertai dengan jaminan hidup kekal, dengan jaminan keselamatan yang diterima oleh orang yang percaya kepadanya. Ya. Lalu yang kedua, Yesus katakan hari ini juga orang ini disebut sebagai keturunan Abraham. Itu satu hal yang menggembirakan. Kalau berbicara mengenai Abraham itu bagi orang-orang Yahudi itu adalah sesuatu hal yang luar biasa. Bapak, Ibu, Saudara, kita boleh melihat pagi hari ini bagaimana Sakyus yang bagi banyak orang dia adalah orang yang berdosa, dia adalah orang yang penuh dengan kejahatan, tetapi ketika dia datang kepada Tuhan, Tuhan menerima di dalam kehidupannya. Tuhan tidak menolak sejahat apapun yang dijatuhkan vonis kepada Sakyus dari orang banyak, Tuhan tetap menerimanya. Tuhan tidak melihat dosa Sakyus, Tuhan tidak melihat masa lalu Sakyus, tetapi ketika dia datang kepada Tuhan dan percaya kepada Tuhan, di sana keselamatan diterima oleh Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Sakyus tidak hanya terima keselamatan, tetapi Sakyus juga terima berkatnya Abraham. Artinya ada berkat yang luar biasa yang diterima oleh Sakyus. Tidak ada kisah yang lain selain daripada Lukas yang ditulis mengenai Sakyus, ya. Jadi artinya tidak ada banyak hal yang bisa kita ketahui dengan Sakyus. Tetapi pelajaran hidup Sakyus yang berusaha, yang ngotot untuk bertemu dengan Yesus, itu yang boleh menjadi pelajaran dalam hidup kita. Adakah dalam kehidupan kita hari-hari ini adalah orang yang selalu mengutamakan Tuhan, yang selalu mencari Tuhan? Firman Tuhan mengajar, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka sekaliannya itu akan ditambahkan kepadamu. Cari lebih dahulu, utamakan Tuhan, cari Tuhan, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin hari-hari ini oleh karena kesibukan dan sebagainya, mungkin kita mulai melupakan Tuhan. Jangan lupakan Tuhan. Jadilah Tuhan yang pertama dan yang terutama dalam hidup ini, maka hidup kita akan menikmati kasih kemurahannya daripada Tuhan. Terus percaya, terus berharap, terus jadikan Tuhan nomor 1 di hidupmu. Penyertaan, pertolongan Tuhan dan berkat Tuhan menyertai kita sampai selama-lamanya. Immanuel, Tuhan Yesus memberkati, beri kemuliaan bagi nama Tuhan.